Seorang wanita di Boyolali, Jawa Tengah harus menelan kekecewaan saat berniat melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Bukannya diterima dengan baik, ia justru diperlakukan tak menyenangkan oleh oknum perwira di Polres Boyolali. Saat melapor, wanita 23 tahun ini justru diejek dan direndahkan oleh oknum polisi. Dikutip dari Tribun Solo, korban adalah R, 23 tahun yang merupakan warga Simo, Boyolali. Pada Senin 10 Januari 2022 lalu, ia bermaksud melapor atas tindak pelecehan seksual ke SPKT Polres Boyolali. Saat datang, ia diterima oleh seorang anggota polisi di sana. R kemudian diarahkan ke Satreskrim untuk menjelaskan secara detail apa yang dialaminya. Saat itu, R mengaku justru diejek karena datang ke kantor polisi. Ia pun diejek karena diam saja seusai menerima tindak pelecehan seksual oleh pelaku. Anggota yang memeriksa lantas mengungkapkan bahwa R menerima tindak pelecehan di sebuah hotel di Bandungan, Semarang, Jawa Tengah. R yang semula berniat membuat laporan langsung ciut nyali, seusai anggota polisi yang diduga Kasat Reskrim ini menanyainya dengan nada tinggi. Penasihat hukum R, Heri Hartono, mengatakan telah mengadukan dugaan pelanggaran etik oleh oknum anggota polisi ini terhadap kliennya. Heri mengatakan bahwa apa yang dialami kliennya adalah bentuk ketidakprofesionalan aparat penegak hukum dalam melayani masyarakat. Negara saja menjamin wanita dalam bentuk ada undang-undang perlindungan perempuan dan anak. Kemudian di kepolisian sendiri ada PPA. Artinya apa? Perempuan ini kan benar-benar mendapatkan perhatian ekstra loh ya, spesialis lebih daripada beberapa proses yang lain. Tapi ternyata seorang pimpinan satuan menerjemahkan, mengaplikasikan di dalam pelayanan kok seperti ini. Apalah ya ini? Etikanya bagaimana coba? Pola komunikasinya bagaimana? Pelayanannya bagaimana? Itu yang kita sayangkan sekali. Sebetulnya ketika seseorang entah itu benar memenuhi syarat hukumnya, entah locus tempus delictinya memenuhi atau tidak, ketika seorang korban melapor, setidaknya diterima dan diarahkan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukumnya. Bukan malah seolah-olah dihakimi. Tapi ya penak toh. Coba bayangkan kalau misalnya itu terjadi pada keluarga beliau, saudara beliau, anak beliau, atau siapapun saudara perempuannya beliau, terus seperti apa perasaannya gitu loh. Ya ini situasi semacam ini yang sebetulnya betul-betul kita pengen rubah supaya di kemudian hari tidak terjadi lagi Mbak R seperti ini, korban-korban seperti ini. Seorang yang sudah menjadi korban kejahatan mau melapor aja udah takut karena terbentur oleh birokrasi dan cara penerimaan pelayanannya yang nggak karu-karuan seperti ini. Ini nggak profesional kan gitu. Saya pikir itu. Perempuan. Oke. Kemudian kita tembuskan juga ke Ketua Indonesia Polisian World. Kemudian kita tembuskan ke Div Propam Mabes Polri. Kemudian kita tembuskan ke Itwasum Mabes Polri. Kita tembuskan juga di sini ke Kapolri. Nanti urutannya jenengan bisa ini sendiri nggih. Kemudian Div Propam Polda Jateng. Kemudian kita tembuskan juga ke Irwasda Polda Jateng. Kemudian kita tembus Wakapolda Jateng juga. Kemudian di sini Kapolda Jateng. Jadi semua ini kita tembuskan ke sana biar menjadi langkah koreksi. Yang laporan Pak. Nah, gini kan ya? Iya. Agak untuk ini Pak, agak nama. Mungkin nama ya. Agak Iya. Nah. agak turun Pak, jenang jadi.